pada awal terbentuknya Kerajaan Banggai, yakni pada tahun 1600 Masehi, memang belum ada penunjukan raja. Namun struktur Kerajaan Banggai kala itu telah dipersiapkan Adi Cokro sebelum meninggalkan Banggai sebagai penyiar agama Islam. Atas petunjuk Pangeran Adi Cokro, akhirnya pada tahun 1600 Masehi, Maulana Prince Mandapar yang juga anak Adi Cokro, hasil perkawinannya dengan seorang bangsawan di Ternate oleh Basalo Sangkap atau lembaga tertinggi Kerajaan Banggai untuk menduduki tahta kerajaan dan berkuasa hingga 1630. Sejak pemerintahan Raja Banggai pertama, Prince Maulana Mandapar, sampai Raja Banggai ke-19, Tuomundo Awaludin yang memerintah tahun 1925 sampai tahun 1939, pengangkatan Raja Banggai tidak mengenal putra mahkota. Tetapi berdasarkan pertimbangan khusus, lembaga tertinggi kerajaan yakni Basalo Sangkap memilih putra-putra terbaik seluruh bangsawan di luar lingkup Basalo Sangkap. Saudara penonton, seperti yang Anda lihat saat ini, saya menggunakan pakaian adat kerajaan Banggai, di mana penghias kalung mutiara ini adalah merupakan ciri khas dari Pulau Banggai, di mana Pulau Banggai dan sekitarnya ini merupakan mutiara adalah merupakan hasil utama dari Pulau Banggai dan sekitarnya. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu Basalo Sangkap Babolau. Beliau adalah Bapak Adhar Hasunan. Selamat siang Pak Adhar. Ya, Pak Adhar, bisa dijelaskan kepada kami mungkin tentang sejarah berdirinya Kerajaan Banggai ini? Boleh? Ya. Ya, kebetulan zaman dulu Banggai ini terdapat 4 kerajaan kecil yang masing-masing berkuasa di wilayah masing-masing. Yaitu antara lain, pertama Basalo Babolau, Basalo Kokini, ya, Basalo Singgolok, dan Basalo Katapean. Ya. Dari 4 kerajaan kecil ini bersatu dan membentuk suatu kerajaan yang akan diperintah oleh suatu penguasa tunggal. Itulah sebabnya maka di Kerajaan Banggai wewenang untuk mengangkat, memilih dan menetapkan seorang pemundo atau Raja Banggai itu adalah wewenang Basalo Sangkap. Yang secara kebetulan keturunan saya yang punya kewenangan untuk melantik itu calon daripada pemundo atau Raja Banggai. Dan Pak Adhar Hasunan sebagai Basalo Sangkap Babolau. Nah, itu tadi memerintah di beberapa wilayah. Iya, masing-masing. Masing-masing wilayah. Itu yang sudah berubah menjadi wilayah adat, ya, seperti yang informasi yang saya dapatkan. Nah, mungkin Bapak bisa lebih jelaskan lagi lebih jauh kepada kami apa-apa saja yang dikuasai, maksudnya dari wilayah-wilayah tersebut, dan wewenang-wewenang apakah yang diambil dari masing-masing wilayah tersebut. Masalah di masa pemerintahan kerajaan masih berlaku masa dulu, maka pemundo atau Raja Banggai itu memiliki atau mempunyai pembantu, yaitu 4 komisi. 4 komisi itu terdiri dari 1 Jogugu yang membidangi pemerintahan umum, dan kedua hukum tua yang membidangi hukum dan agama, ketiga Kapitan Laut yang membidangi kelautan, dan keempat Mayor Ngopa yang membidangi pertahanan keamanan. Begitu. Ya.
Dan itu memang semuanya dipusatkan di Pulau Banggai. Kebetulan yang bertempat tinggal di Pulau Banggai itu adalah Jogugu sebagai pemerintahan umum yang membawahi Pulau Banggai, Labobo, Bangkurang, dan Perobokan. Kemudian Hukum Tua membawahi Kepulauan Peling. Dan yang ketiga, Kapitalau membawahi dari Luwuk Darat Banggai Darat, yaitu wilayah Banggai Darat, dari Luwuk sampai ke Batui, dan Mayangopa dari Luwuk sampai ke Bunta. Bermula dari masa pemerintahan Tomundo Awaludin, tradisi dan ketentuan pengangkatan raja di Kerajaan Banggai secara turun-temurun memilih putra terbaik dari luar kerajaan dan berakhir pada saat pelantikan Nurdin Daud sebagai Tomundo atau Raja ke-20 pada tahun 1939. Kendati sudah resmi menjadi Raja Banggai, Tomundo Nurdin Daud belum dapat melaksanakan tugas karena beliau pada waktu itu baru berusia 12 tahun. Sehingga dalam beberapa tahun, pemerintah Kerajaan Banggai sempat mengalami kevakuman. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Basalo Sangkap untuk menunjuk pelaksana tugas raja atau Mayor Ngopa hingga Tomundo Nurdin Daud telah berusia dewasa. Atas kesepakatan perangkat kerajaan, terpilihlah Syukuran Aminuddin Amir sebagai pelaksana tugas. Selama kepemimpinan Syukuran Aminuddin Amir, sejak itulah sejarah Kerajaan Banggai mulai mengalami perubahan dan memasuki babak baru, di mana pusat pemerintahan kerajaan selama ratusan tahun berada di kota Banggai dialihkan ke kota Luwuk. Masa suram Batomundoan Kerajaan Banggai mulai terlihat setelah pelaksana tugas raja merubah tatanan adat Banggai, terutama dalam pengangkatan raja definitif yang telah dipatuhi secara turun-temurun. Bahkan menyatakan dirinya sebagai Tomundo atau Raja Banggai dan tidak mengembalikan lagi tugas-tugas raja yang kala itu hanya dititipkan kepadanya. Bapak, kami bisa menjelaskan kepada kami mengenai dualisme dari kerajaan ini ataupun mengenai keamanan yang Bapak lakukan di Kerajaan Banggai ini. Jadi persoalan dualisme di sini karena pasca mangkatnya Raja Awaludin, di situ diganti oleh sebelum mangkat tatat adat Banggai itu, sebelum dikebumikan sudah ada penggantinya. Waktu itu Raja Nurdin Daud. Waktu Raja Nurdin Daud, raja ini berumur 12 tahun. Sehingga dia belum bisa memangku jabatan kerajaan sebagai pemegang tahta kerajaan, maka di PLT-kan. Di-PLT-kan pada Syukuran Amir. Terjadi PLT Syukuran Amir sampai akhirnya, sampai wafatnya Raja Nurdin Daud itu. Ini tidak diserahkan ke Nurdin Daud. Dipegang terus oleh PLT. Yaitu Syukuran Amir. Mangkatnya Syukuran Amir dimasukkan lagi terhadap ini siapa? Hideo Amir, anaknya. Dan sampai sekarang Hideo Amir ini tidak pernah dilantik atau dilabuk. Batomundoan Banggai dilabuk itu maksudnya dilantik sebagai raja, tidak pernah. Dia semata-mata PLT. Karena suasana tidak menentu ini menimbulkan keresahan masyarakat yang berlarut-larut. Maka pada tanggal 25 Juli 2008 lalu, Basalo Sangkap menggelar musyawarah luar biasa
dengan pertimbangan melestarikan tradisi kehidupan adat istiadat Banggai, memutuskan mengangkat kembali pimpinan adat budaya Banggai yang bergelar Tomundo. Keputusan dan sikap Basalo Sangkap untuk mengangkat kembali Tomundo atau Raja Banggai bukan untuk mengembalikan kekuasaan kerajaan Banggai seperti ratusan tahun silam, tetapi hanya bertujuan untuk mengembalikan sejarah adat istiadat kerajaan Banggai sesuai ketentuan para leluhur untuk menyatukan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kembalinya sejarah kerajaan Banggai ke dalam alur perjalanan semasa Tomundo Nurdin Daud didasarkan pada beberapa bukti sejarah yang masih dimiliki serta adat istiadat yang mengakar dan masih menjadi nilai-nilai leluhur yang hingga kini masih ditaati oleh masyarakat Banggai. Hingga kini di Pulau Banggai di tengah kota Banggai masih berdiri kokoh keraton kerajaan Banggai sebagai bukti peninggalan sejarah masa lalu kerajaan Banggai, termasuk makam raja-raja, silsilah raja-raja, dan benda-benda peninggalan kerajaan yang masih terpelihara dengan baik. Beberapa bukti peninggalan sejarah keberadaan kerajaan Banggai di kota Banggai 350 tahun silam secara langsung telah diteliti oleh Lembaga Pengamatan Penelitian Keraton atau LP2K tentang sejauh mana keabsahan eksistensi keraton kerajaan Banggai dan situs-situs sebagai bukti kerajaan Banggai pernah memiliki wilayah kekuasaan pada masa lalu. Nah, kalau Bapak Muhammad Syarif Huda sebagai Sekretaris Kerajaan Banggai, bagaimana Bapak dalam mengelola atau menangani kegiatan kerajaan ataupun administrasi sebagai tugas Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala aktivitas, segala kegiatan administrasi yang dilakukan dalam rangka untuk melestarikan budaya Banggai sudah dijelaskan oleh Pak Kapitan Kota tentang bagaimana perhatian daripada pemerintah hari ini terhadap pelestarian khususnya kerajaan tua yang berdaulat sekitar 350 tahun di Banggai ini, itu sama sekali masih sebagaimana dijelaskan sangat minim. Tetapi karena rasa memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pewaris, sebagai generasi untuk melanjutkan cita-cita leluhur yang suci ini, maka kita wajib untuk melakukan itu. Apapun itu yang kita lakukan, baik itu kita korbankan waktu, harta, bahkan sekalipun nyawa pun kita siap untuk memberikan. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan bersama. Betul, Pak, ya? dalam rangka untuk mengangkat, melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur. Betul. Dan hari ini kita berjuang untuk itu, melestarikan bangunan keraton yang sudah ditinggalkan ini, kemudian melestarikan kuburan makam raja-raja, melestarikan segala situs-situs peninggalan yang sudah ada, dan itu kita tetap lestarikan, kita kembangkan, dan kita sampaikan kepada pemerintah. Dan suatu ketika mudah-mudahan kita berusaha dan ditambah dengan berdoa, semoga pemerintah hari ini dapat memperhatikan, pemerintah kemudian dapat memperhatikan, sehingga apa peninggalan-peninggalan para leluhur itu kita bisa kembangkan bersama-sama. Ya. Dan saya perlu sampaikan bahwa Kerajaan Banggai hari ini sudah masuk kepada forum silaturahmi, forum nasional, forum silaturahmi Keraton Nusantara dengan keanggotaan yang ke-117. Dari hari ini sudah sekitar 130-an yang ada di Nusantara Republik Indonesia ini.
dan kita kemarin tanggal 16 Agustus diresmikan oleh Sekretaris Jenderal FSKN Kanjeng Pangeran Haryo yang berkedudukan di Jakarta, datang langsung meneliti sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengabsahan Keraton Nusantara LP2K dengan mengkaji dan meneliti 4 hal. Bahwa Banggai memenuhi syarat untuk masuk keanggotaan yang berada di Sulawesi Tengah. Yang pertama, penelitian itu mendapatkan bukti sejarah bahwa di Banggai itu ada makam raja. Nah, yang kedua, di Banggai itu ada bangunan istana kerajaan keraton. Istana kerajaan yang melakukan prosesi pemerintahan pada saat kerajaan. Yang ketiga, ada silsilah raja-raja. Sejak raja pertama tahun 1600 oleh Tabea Maulana French Mandapar, itu raja pertama. Kemudian yang keempat, beliau mendapatkan di Banggai ini, di beberapa keramat atau tempat-tempat bersejarah itu ada peninggalan yang sudah berusia sekitar 300 sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi, itu beliau dapatkan. Sehingga dari 4 kriteria itu, dari 4 penelitian itu, maka Kerajaan Banggai berhak untuk masuk kepada forum silaturahmi Keraton Nusantara yang pusatnya berkedudukan di ibu kota Jakarta. Guna mempertahankan tradisi kehidupan adat istiadat Banggai di era globalisasi dewasa ini, Lembaga Tinggi Adat Banggai atau Basalo Sangkap pada hari Sabtu 14 Syaban 1429 Hijriah atau tanggal 16 Agustus 2008 lalu mengukuhkan Raja Banggai ke-21, yakni Insinyur Haji Iskandar Zaman MM, melalui adat Molabuk Tomundo yang sangat meriah. Pelantikan Iskandar Zaman sebagai Raja Banggai ke-21 adalah bagian dari prosesi kepemimpinan adat dalam seluruh tingkatan di wilayah Kerajaan Banggai yang kembali bangkit, melanjutkan sejarah dan meluruskan tatanan adat Banggai yang sebenarnya. Di tengah upaya orang-orang yang tidak mengetahui sejarah Kerajaan Banggai untuk menghancurkan tatanan adat Banggai yang telah ada ratusan tahun silam. Pintuan sahabat, donu, tololon, sangkap, pesekat, luar pelonasi. Mu ingat dulu bersama, pesambung, Insinyur Haji Iskandar Zaman Awaluddin MM. Kota Tumain, Tomundo Banggai, liputan. Luwemo bentana hukum. Mulis sinambo. Angmongo. Saudara penonton, tentunya menjadi harapan kita bersama agar Kerajaan Banggai tetap terjaga dan dilestarikan sehingga apa yang menjadi tatanan adat oleh Basalo Sangkap dapat meluruskan amanat leluhur. Dari Kerajaan Banggai yang terletak di Kabupaten Banggai Kepulauan, saya Vita Johannes bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa.